Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada video ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang sistem perancangan kerja dalam mata kuliah Pengantar Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Sebelum kita mulai presentasinya, perkenalkan, nama saya Muhammad Azizi dengan NPM 212620111058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika dari kelas TIRM 21A dengan NPM 2126201110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andi Herdiana dari kelas TIRM 21A, nomor NPM 21262011053 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Jailani dengan NPM 212620111 dari kelas TIRM 21A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niza Nurul Fadilah dengan nomor NPM 21262011064. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang perancangan sistem kerja. Salah satu peran utama dari ahli teknik industri adalah merancang sistem aktivitas manusia. Rancangan sistem aktivitas manusia dalam tingkat yang paling dasar adalah perancangan sistem kerja. Ya. Pada perancangan sistem kerja ini terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama ada analisis permintaan, kemudian ada perancangan produk, kemudian perancangan proses, kemudian ada perancangan sistem kerja, penentuan kapasitas, pemilihan lokasi, dan yang terakhir yaitu perancangan layout. Oke, yang pertama yaitu ada perancangan produksi. Perancangan produksi yaitu penerjemahan suara konsumen yang bersifat kualitatif dalam gambar market atau prototipe produk beserta spesifikasinya. Tujuan utama perancangan produk adalah membuat cetak biru produk yang akan menjadi acuan dalam pembuatan produknya. Proses perancangan produk diawali dengan analisis permintaan untuk mengetahui suara konsumen, yaitu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan konsumen, dan berapa jumlahnya. Selanjutnya, dengan menggunakan perangkat analisis quality function development, suara konsumen akan dijabarkan menjadi besaran desain dan spesifikasi teknikal yang akan menjadi basis bagi pengembang dan perancang produk. Kemudian berikutnya ada analisis permintaan. Tujuan dari analisis permintaan ini yaitu menangkap suara konsumen baik yang terkait dengan jenis produk yang dibutuhkan dan yang diinginkan maupun volume permintaan efektifnya. Nah, pada analisis permintaan ini terdapat analisis peluang pasar, kemudian lanjut ke proyeksi permintaan potensial, setelah itu masuk ke analisis pangsa pasar, dan yang terakhir yaitu proyeksi permintaan pasar efektif. Baik, teman-teman, di sini ada analisis peluang pasar ya. Analisis peluang pasar yaitu tahapan awal dalam analisis permintaan yang bertujuan untuk mengkaji suara konsumen, yaitu apakah ada kebutuhan konsumen akan suatu produk atau apakah ada peluang kesempatan berusaha karena pasokan suatu produk belum mencukupi. Sumber terbesar peluang adalah karena adanya perubahan, baik karena perubahan struktur industri dan struktur pasar, perubahan demografi dan sosial, maupun perubahan persepsi dan makna. Selain itu, peluang pasar dapat disebabkan karena hal yang tak terduga, kebutuhan akan proses baru karena proses yang lama tidak efisien dan ditemukannya pengetahuan baru. Untuk produk baru yang belum tersedia di pasaran, kajian peluang pasar dilakukan melalui penelitian pasar. Selanjutnya ada proyeksi permintaan potensial. Bila dari analisis peluang pasar ternyata ada produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen, maka perlu diketahui seberapa besar peluang tersebut. Untuk itu diperlukan
diperkirakan besarnya permintaan potensial selama kurun waktu horizontal rencananya. Permintaan potensial adalah totalitas permintaan konsumen akan suatu produk atau jasa tanpa memperhitungkan siapa yang akan memenuhinya. Sebagai contoh, jika setiap orang Indonesia memerlukan rata-rata 0,4 kg beras setiap harinya, maka dengan jumlah penduduk 250 juta berarti ada permintaan potensial beras sebanyak 1 juta kilogram setiap hari. Permintaan potensial mencerminkan besarnya ukuran pasar maksimum yang dapat dipenuhi, sehingga mencerminkan pula besarnya ukuran usaha yang dapat dilakukan. Baik, di sini saya akan membahas tentang pangsa pasar, yang dimana pangsa pasar adalah besarnya porsi pasar yang akan diambil oleh suatu perusahaan untuk dipenuhi kebutuhan konsumen. Untuk produk baru, besarnya pangsa pasar akan ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan potensial, biasanya dibatasi oleh kemampuan pendanaan. Lalu, proyeksi permintaan efektif, yang dimana permintaan efektif adalah jumlah permintaan produk atau jasa yang diminta konsumen yang dapat diraih oleh produsen tertentu. Oleh sebab itu, permintaan efektif adalah subset dan permintaan dari permintaan potensial. Sebagai contoh, bila permintaan potensial PT Babelo berdasarkan atas data 10 tahun yang lalu dapat diperkirakan dengan metode deret waktu yang dinyatakan dengan fungsi waktu atau dot sama dengan 400 plus 400T dan pangsa pasar yang dapat diraih sebesar 20%, maka permintaan efektifnya selama 10 tahun ke depan diprediksikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini, tertera tabel ya. Lalu untuk proses perancangan produk, tujuan utama perancangan produk adalah membuat blueprint produk sesuai dengan keinginan konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan perancangan produk adalah menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi kriteria, yang dimana hasil dari perancangan produk dapat berupa gambar market prototype yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok konsumen yang bersifat fungsional, tetapi harus juga mencerminkan apa yang diinginkan konsumen seperti penampilan produk, mudah dioperasikan. Kegiatan perancangan produk merupakan kegiatan yang bersifat kualitatif dan berkaitan pula dengan unsur resmi atau unsur seni. Oleh sebab itu, biasanya dilakukanlah desainer atau perancang produk. Lalu masuk ke proses produksi. Nah, di proses perancangan proses produksi ini ialah apabila telah diputuskan bahwa produk dan dibuat atau produk akan dibuat, maka hasilnya yang diperoleh dari perancangan produk yang berupa gambar beserta rincian komponen, penyusun serta spesifikasinya perlu untuk ditindaklanjuti dengan perancangan proses agar apa yang dirancang tersebut dapat dilihat atau dibuat. Nah, peran insinyur teknik industri adalah diantaranya membantu untuk melakukan analis waktu baku, analis teknoekonomi, sehingga diperoleh proses produksinya harus yang efisien. Oleh sebab itu, hubungan antara produk dan proses produksinya harus dikaji lebih sistematis atau sesama. Untuk materi selanjutnya ada tujuan dan output. Secara umum, tujuan perancangan proses adalah memfasilitasi agar produk yang telah dirancang dapat dibuat secara efisien dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Output yang dihasilkan adalah dari cetak biru rancangan proses atau blueprint proses yang mencakup diantaranya yang terutama adalah rincian spesifikasi produk dan komponen. Yang kedua, jenis dan spesifikasi bahan yang diperlukan. Yang ketiga, jenis operasi, waktu operasi, serta urutan operasinya. Yang keempat, jenis dan spesifikasi peralatan dan mesin yang diperlukan. Yang kelima, jenis dan spesifikasi peralatan bantu atau jig dan futur. Bagi seorang insinyur teknik industri, output terpenting dari perancangan proses adalah diperolehnya peta proses operasi atau operation process chart
peta aliran proses atau flow process chart, dan peta kerja lain yang diperlukan untuk merancangan stasiun kerja, layout, dan pengoperasian pabriknya. Untuk selanjutnya ada langkah perancangan proses. Berkenaan dengan perancangan proses untuk pembuatan suatu produk, ada 6 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, menentukan struktur produk dan spesifikasinya. Yang kedua, menelaah bagaimana masing-masing komponen dapat dibuat. Yang ketiga, menentukan proses pembuatan komponen. Lalu yang keempat, menilai biaya masing-masing alternatif proses. Yang kelima, menentukan urutan operasi pembuatan. Yang keenam, membuat dokumentasi dari proses. Yang pertama ada struktur produk dan spesifikasinya. Yang dimaksud dengan struktur produk adalah kaitan antara produk dengan komponen-komponen penyusunnya, mulai dari bahan baku sampai produk jadi. Kelengkapan informasi untuk setiap komponen ini meliputi jenis komponen dan bahan baku yang diperlukan, jumlah komponen yang dibutuhkan, dan tingkat penyusunannya. Berikut menunjukkan struktur produk daun pintu yang terdiri atas satu komponen rangka dan 2 komponen tutup pintu. Selanjutnya, setiap komponen rangka memerlukan 6 meter papan kayu dan tiap komponen tutup memerlukan 1 lembar triplek. Setiap komponen dari struktur produk perlu pula untuk ditetapkan spesifikasi, mutu, dan penampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumennya, baik yang terkait dengan ukuran, bentuk, tanda-tanda fisik, dan tanda-tanda kimia lainnya, dan sebagainya, sehingga akan mempermudah dalam proses pembuatannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan spesifikasi adalah kemampuan untuk membuatnya dan biaya yang dikeluarkannya. Lalu yang kedua adalah manufaktur. Manufakturabilitas adalah ukuran kemudahan atau kesulitan suatu benda kerja dibuat atau dikerjakan menuruti toleransi yang ditentukan. Toleransi adalah kelonggaran ukuran, dikaitkan dengan kemampuan komponen tersebut berfungsi. Makin ketat toleransinya, makin mahal biaya membuatnya. Misalnya toleransi 0,001 akan sangat berbeda dengan toleransi 0,005 pada rancangan proses produksinya. Oleh sebab itu, manufakturabilitas sedapat mungkin mengikuti ukuran dari barang yang tersedia di pasaran, sehingga dapat dicari keadaan yang optimal, artinya fungsinya terpenuhi dengan biaya pembuatan yang minimal. Lalu yang ketiga, ada penentuan proses. Dengan mengetahui dan mengkaji spesifikasi dari setiap komponen dan kemampuan proses pembuatannya, dapat disusun alternatif proses pembuatannya. Dalam menyusun perancangan proses produksi, perlu diperhatikan: yang pertama ada kesesuaian atau kompatibilitas bahan dan proses. Lalu yang kedua ada kemampuan proses untuk menghasilkan benda yang memenuhi toleransi yang disyaratkan. Yang ketiga ada kemungkinan untuk perancangan kembali benda kerja agar memudahkan dalam pembuatannya. Adapun hal yang terkait dengan mesin atau peralatan, berikut menggambarkan karakteristik mesin yang bersifat umum atau general purpose dan bersifat khusus specialis purpose yang perlu diperhatikan dalam memilih mesin yang digunakan untuk proses produksi. Di sini ada karakteristik. Yang pertama ada modal investasi, mesin umumnya rendah, mesin khususnya tinggi. Lalu yang kedua ada skill operator dan kontrol, mesin umumnya tinggi, kontrol ketat. Lalu mesin khususnya rendah, kontrol longgar. Yang ketiga ada karakteristik
output rate, mesin umumnya rendah bergantung orang. Lalu mesin khususnya tinggi bergantung mesin. Lalu yang keempat ada waktu setup. Mesin umumnya rendah tapi sering, mesin khususnya tinggi tapi jarang. Lalu karakteristik yang kelima ada perawatan. Mesin umumnya rendah, skill rendah, mesin khususnya tinggi, skill tinggi. Karakteristik yang keenam ada kualitas. Mesin umumnya beragam, mesin khususnya standar. Lalu karakteristik yang ketujuh, barang setengah jadi atau WIP, mesin umumnya tinggi, mesin khususnya rendah. Lalu yang kedelapan ada obsolescence, mesin umumnya lambat, mesin khususnya cepat. Adapun yang terkait dengan sistem penanganan material atau material handling system, hendaklah dipilih yang mampu untuk meningkatkan kecepatan dan presisi. Yang kedua, memaksimumkan penggunaan ruangan dan peralatan yang ada. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan kondisi kerja. Yang keempat, mengurangi kerusakan. Yang kelima, meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Analisis biaya diperlukan untuk memilih alternatif rancangan proses paling yang ekonomis, sebab biaya proses produksi akan berakibat pada keterjangkauan untuk membeli dari konsumen dan menentukan keuntungan yang diperoleh dari produsen. Biaya proses produksi terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel yang dinyatakan sebagai berikut. Biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel atau unit dikali jumlah unit. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak tergantung dari jumlah benda yang dibuat, sedangkan biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang besarnya tergantung dari jumlah benda yang dibuat. Untuk melihat apakah suatu proses produksi menguntungkan atau tidak, maka perlu dihitung titik impasnya atau break even point atau disingkat BEP, di mana BEP dinyatakan sebagai berikut. BEP sama dengan F per PC, di mana F adalah biaya tetap atau fixed cost, adalah harga jual atau price, dan C adalah ongkos variabel. Sebagai contoh, bila ongkos tetap per bulan sebesar 5 juta, ongkos variabel sebesar 10.000 per unit, dan harga jual produk sebesar 12.500 per unit, maka titik impas produksi adalah sebesar seperti rumus tadi, BEP sama dengan 5 juta dalam kurung 12.500 dikurang 10.000, maka hasil yang diperoleh adalah 2.000 unit per bulan. Artinya bahwa biaya produksi 2.000 unit per bulan, maka perusahaan tidak ada keuntungan dan tidak akan ada kerugian. Tapi jika setiap bulan produksi lebih dari 2.000 unit, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebaiknya. Jika produksi kurang dari 2.000 per unit per bulan, maka akan mengalami kerugian. Urutan operasi untuk mengubah bahan atau benda kerja menjadi produk jadi tergantung pada beberapa pertimbangan, antara lain yang pertama, meminimumkan penanganan bahan atau part handling, cara dan jarak pemindahan dari suatu mesin atau proses ke mesin atau proses lain. Yang kedua, menjamin bahwa operasi atau proses berikutnya tidak merusak hasil proses sebelumnya. Yang ketiga, melakukan operasi sebanyak mungkin pada setiap mesin sehingga dapat diperoleh toleransi yang kecil dan mutu yang baik, dan sesedikit mungkin melakukan setup pada setiap mesin untuk setiap benda kerja. Implementasi proses. Setelah ditentukan rangkaian proses dan prosedur yang paling ekonomis, maka paling dibuat dokumen yang memuat pilihan tersebut serta petunjuk urutan operasinya. Dalam berbagai peta proses, salah satunya dianggap yang biasa digunakan adalah dengan membuat
peta proses operasi atau Operation Process Chart atau DPC. Menunggu di samping OPC, untuk setiap benda kerja perlu dibuat bagan alir atau roadster yang memuat instruksi ke pabrik yang menunjukkan bagaimana produk dikerjakan bagan air, memuat instruksi untuk setiap pengerjaan, antara lain yang pertama nomor mesin atau mesin tertentu, yang kedua nomor pahat atau pemotong, dan yang ketiga waktu setup dan waktu operasi, informasi yang memuat aliran, pemindahan, penyimpanan, dan menunggu dimuat dalam peta proses aliran atau flow process chart, disingkat FPC. Perancangan sistem kerja merupakan salah satu keahlian penting yang perlu dikuasai oleh seorang insinyur teknik industri. Sebab dalam stasiun kerja inilah terjadi interaksi secara nyata ketiga elemen utama sistem integral, mesin, manusia, dan material, dalam mengerjakan pembuatan produk. Produktivitas dan efisiensi kerja dari suatu sistem manufaktur akan sangat ditentukan oleh rancangan stasiun kerjanya, sebab manufaktur pada hakikatnya merupakan rangkaian dari sekumpulan stasiun kerja. Menurut Suta Laksana, pada tahun 1979, teknik cara kerja atau method engineering adalah suatu ilmu yang terdiri dari teknik-teknik dan prinsip-prinsip untuk mendapatkan rancangan terbaik dari sistem kerja. Teknik-teknik dan prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengatur komponen-komponen sistem kerja yang terdiri dari manusia beserta sifat dan kemampuan-kemampuannya, bahan dan perlengkapan dan peralatan kerja yang lainnya. Prinsip-prinsip ergonomi dalam perancangan sistem kerja. Menurut Alexander dan Pulat pada tahun 1999, dasar-dasar perancangan sistem kerja yang ergonomis adalah: yang pertama, setiap manusia berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini tidak hanya pada dimensi fiksinya, tetapi juga kemampuan-kemampuan lainnya. Yang kedua, manusia semakin terdidik. Yang ketiga, manusia mempunyai keinginan untuk berpendapat. Oleh sebab itu, dalam rancangan sistem kerja tidak boleh hanya bersumber pada para ahli, tetapi juga perlu mengikut sertakan pekerja yang melakukannya. Dan yang kelima, keselamatan dan kesehatan lebih penting dari produktivitas dan efisiensi. Yang keenam, dunia semakin kecil. Yang dimaksud semakin kecil adalah berkaitan dengan perbaikan-perbaikan di bidang komunikasi dan transportasi yang mereduksi efek jarak, sedangkan dalam bidang produksi, kecenderungan yang terjadi adalah makin tinggi ongkos kerja sehingga perbandingan dengan harga produk makin besar. Dan yang ketujuh, mesin menjadi lebih canggih, di mana peningkatan kemampuan mesin ini ditunjukkan dalam 3 hal: tenaga, kontrol, dan memori. Dan yang ke-8, spesialis kerja berubah, di mana kecenderungan yang terjadi adalah spesialisasi kerja semakin menurun. Dan yang terakhir, pekerjaan-pekerjaan makin saling berkaitan. Oleh sebab itu, setiap orang bekerja saling berhubungan, sehingga produk yang dihasilkan merupakan hasil bersama. Antropometri dalam perancangan sistem kerja. Perancangan berdasarkan individu ekstrim. Dengan prinsip ini diharapkan agar fasilitas yang akan dirancang dapat dipakai oleh sebagian besar populasi dengan enak dan nyaman, biasanya minimal 95%. Perancangan berdasarkan batasan yang bisa disesuaikan. Dengan prinsip ini diharapkan fasilitas dapat dipakai dengan enak dan nyaman oleh semua orang yang mungkin memakainya. Perancangan berdasarkan rata-rata prinsip ini dipakai apabila kedua prinsip sebelumnya tidak layak untuk dilaksanakan. Misalnya, hanya sebagian kecil yang merasa enak dan nyaman, atau karena mahal biayanya untuk fasilitas yang dapat disesuaikan. Perancangan metode kerja. Analisa perancangan kerja adalah penelaahan secara sistematis terhadap suatu pekerjaan dengan maksud untuk: 1. Mengembangkan sistem metode kerja yang lebih baik. 2. Membaku sistem dan metode kerja yang sudah baik. 3. Menetapkan waktu baku standar untuk suatu pekerjaan. 4. Membantu melatih pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan metode kerja yang lebih baik atau metode kerja baku.
tujuannya, mengapa, tindakannya menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Nomor 2, di mana dikerjakannya, mengapa, tindakannya menggabungkan atau memperbaiki tempat kerja. Nomor 3, kapan dikerjakannya, mengapa, tindakannya menggabungkan atau merubah waktu atau urutan proses. Nomor 4, siapa yang mengerjakan, mengapa, tindakannya menggabungkan atau mengganti orang. Bagaimana mengerjakannya, mengapa, tindakannya menyederhanakan atau memperbaiki metode. Perancangan sistem kerja. Dalam merancang sistem kerja yang baik, perlu diperhitungkan berbagai faktor. Pada dasarnya, pendekatan yang dilakukan dalam merancang sistem kerja tidak terlepas dari 5 langkah sistematis untuk memecahkan suatu masalah, yaitu 1. Pendefinisian masalah, merupakan langkah pertama di mana tujuannya akan dicapai dinyatakan secara umum, artinya ditentukan dahulu kriteria-kriterianya, hasil yang diinginkan, waktu yang tersedia, dan lain-lain. Nomor 2, analisa masalah berdasarkan fakta yang sudah ada, dibuat spesifikasi dan batasan-batasannya, menyajikan fakta secara sistematis, melakukan pengujian kembali atas persoalan dan kriteria-kriterianya, pencarian alternatif berdasarkan kriteria dan batasan yang telah ditentukan, disusun berbagai alternatif pemecahan persoalan yang harus dipilih. Nomor 5, evaluasi alternatif yang diperoleh pada langkah sebelumnya dipilih dengan melakukan evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk perancangan sistem kerja, permasalahan perusahaan tentang mengambil alih memproduksi 12.000 bintang per hari untuk bintang yang diproduksi masih tradisional, di mana sebagian besar proses produksinya dikerjakan secara manual dan kurang memperhatikan aspek-aspek ergonomis. Proses produksi yang dilakukan meliputi pengangkutan bahan mentah, pembuatan bahan mentah genteng atau blok tanah, pemotongan dan pembakaran, kurang memperhatikan aspek ergonomis, mengakibatkan produktivitas yang sulit untuk dioptimalkan karena masih terdapat proses produksi yang tidak produktif dan efisien. Antara lain, 1. Metode kerja yang kurang baik, 2. Alat baku dan peralatan kerja yang kurang memperhatikan kemudahan kerja, 3. Meja serta bangku yang tidak sesuai dengan bentuk dan dimensi tubuh, 4. Lingkungan kerja yang tidak nyaman dan teratur, 5. Tidak diperhatikan keselamatan kerja, 6. Penyimpanan serta penempatan barang kurang diperhatikan. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi pada kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada pemaparan materi sistem perancangan kerja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.